wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Tolong ketua siapkan. Jangan. Siap. Selamat kita ya. Hormat. Siap. Tegak. Ibu menanyakan dulu, ada enggak temannya yang enggak hadir? Ada. Siapa yang enggak hadir? Alfian, semoga teman-teman itu cepat kembali ke sekolah ya. Nah, kita mulai dulu dengan pembukaannya. Tolong berdiri semua. Ulang lagi ya Nana. Sudah Broto. Cara perumusan Pancasila.
sudah kita mulai dengan persepsi, yaitu berdoa, menanyakan kehadiran, dan itu ice breaking. Seperti kamu menyanyi tadi. Kemudian ada materi sebelumnya, yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Di mana kita lihat ditandai adanya Pancasila dulu sebelum lahirnya BPUPKI. Ada yang tahu? Dimulai dari sejarah zaman purba, sejarah awal. Kemudian kita lihat, kita perhatikan adanya candi-candi yang ada di seluruh Indonesia seperti Candi Borobudur, ya kan? Kalau di Riau adanya Candi Muara Takus. Kemudian ditandai bahwa burung Garuda itu adalah burung yang sakti. Kita mulai dari kerajaan, lihat kerajaan Sriwijaya, ya kan? Kerajaan yang tertua di Indonesia, ada juga Kutai. Ada kerajaan dulu SD, nak. Kerajaan Kutai itu kerajaan yang tertua di Indonesia. Untuk tentara perangnya, untuk lambangnya dia memakai lambang burung Garuda. Sriwijaya juga begitu. Di mana letaknya kerajaan Sriwijaya itu? Ada yang tahu? Tolong fokus, nak, fokus. Ya. Fokus kamu sekarang. Di mana letak kerajaan Sriwijaya? Ada yang tahu? Di Palembang. Tak ada yang tahu? Kerajaan Sriwijaya. Kemudian lagi, itu materi sebelumnya yang kita bahas. Kemudian pada materi berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang kronologis lahirnya Pancasila, sudah tadi disampaikan, ya. Kemudian menyampaikan materi yang akan kita pelajari. Apa yang akan kita pelajari kali ini itu sejarah awal terbentuknya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Ada yang tahu? Ada? BPUPKI. Apakah langsung merdeka saja negara kita? Langsung 17 Agustus saja? Apakah ada permulaannya sebelum Indonesia merdeka itu? Coba ceritakan. Siapa tokoh yang merancang lahirnya BPUPKI? Soekarno. Siapa lagi? Muhammad Yamin. Siapa lagi? Yang merancang lahirnya BPUPKI. Bukan dasar negara, nak. BPUPKI. Dalam bahasa Jepangnya bernama Dokorutsu Jumbi Chosakai. Ada belajar dulu? Ada? Ada? Ya. Kemudian siapa saja tokoh yang mengusulkan terbentuknya BPUPKI? Sudah tadi kan? Kenapa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia? Siapa bisa jawab? Apa sebabnya Jepang itu menjanjikan kemerdekaan? Kenapa? Bisa fokus, nak, belajarnya? Kenapa Jepang menjanjikan kemerdekaan? Apakah memang hadiah Jepang kemerdekaan kita? Ya, dikasih hadiah oleh Jepang. Jadi Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, tolong disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita saksikan video berikut.
Nah, tolong perhatikan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan menjawab. Habis ini ada soal ya. Kamu perhatikan videonya. Sudah sampai ke asal Jakarta. Ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan misi sila pertama sebagaimana piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1
Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Soeharto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membagi tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dilakukan oleh DPRI, antara lain: 1. Kata mukadimah dengan kata pembuka. 2. Pada pembukaan tahun yang keempat kalimat Tuhan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemimpin dan Tuhan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan tahun yang keempat kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 61 yang semula berbunyi, Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan itu, maka pasal 29 berubah. Nah, kan mau lihat videonya. Kita lihat soal-soal diskusinya lagi ya. Tolong atur meja kamu bagi 6 saja. Duduk saja menurut ini. Susun bangkunya. Cepatlah. Gabungkan saja bangkunya. Yang sebelah sana 1. Ini 2. Sini di depan ini 1. Satukan aja meja kamu. Satukan. Atur dulu mejanya di sana. Sudah bangkunya bisa diatur, sudah dibagi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Nah ini ibu bagikan kertasnya, semua menjawab. Nanti baru ibu sampaikan soalnya. Jawab masing-masing. Nanti orang membacakan nanti ya. Orang membacakan.
kesimpulannya. Ya. Ya, kesimpulan dari materi yang apa? Ya, tulis saja tulis. Nah, sudah siap? Sudah, kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? 3 siap? 4 siap? 5 siap? Keraskan suaranya sedikit, kan? Siap. Ini gambaran sekolah kita. Nanti dikirim ke YouTube. Nah, soalnya kelompok 1. Tolong tulis. Sudah dibaca. Jelaskan mengapa Jepang membentuk BPUPKI. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Soal yang kedua, apa ucapan terpenting Rajiman dalam sidang pertama? Artinya apa yang disampaikan oleh Rajiman? Nah, yang ketiga coba kamu sebutkan usulan dasar negara menurut Soekarno. Yang keempat, kenapa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia? Pahamkah soalnya atau kita putar videonya lagi? Iya, Bu. Nah, putar videonya lagi. Sesuaikan dengan pertanyaan. Nah, sesuaikan dengan pertanyaan. Kabur deh kata baru. Jelas kan? Perhatikan pertanyaan masing-masing. Tolong nanti bekerja sendiri-sendiri ya. Realisasi melaporkan 7 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan Jelas kan suaranya? Tolong sesuaikan dengan pertanyaan. Lihat kembali pertanyaannya. Sesuaikan dengan pertanyaan. Nah, besar kami soalnya. Udah paham soalnya? Dan Galileo. Sudah. Galileo. Sekali lagi. Galileo.
memiliki konser pada tanggal 7 September 1944. Kemerdekaan kita pada tanggal 1 Maret 1945. Apa yang disampaikan oleh teman? Di pandangan aku saya berbeda. Sampai jangan. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Awan Novianti, saya mewakili kelompok 1. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Tujuan Jepang membentuk BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, serta pemerintahan untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas jawabnya, Nak? Jelas? Jadi Jepang itu menyelidiki kita dulu dari segi politik, ya kan? Jadi letak negara. Ya pelajari dulu. Karena tujuannya dia ingin menjajah kita. Dia ingin menjajah kita, dia lihat dulu. Dengan kedatangan tadi Perdana Menteri Jepang bernama Kuniaki Koiso pada masa itu. Jepang masuk ke Indonesia tanggal 1 Maret ya, 1942. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damgara mewakili kelompok 2. Apa ucapan terpenting Rajiman pada sidang BPUPKI? Bahwa untuk mendirikan suatu negara atau kemerdekaan Indonesia diperlukan satu dasar negara, dengan meminta anggota sidang BPUPKI untuk menyampaikan usulan dasar negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa tadi kesimpulannya? Dr. Radiman meminta, ya siapa yang bisa mengulang lagi? Apa yang disampaikan oleh Radiman? Kan itu soalnya kan? Apa yang disampaikan? Bahwa Radiman menyampaikan meminta anggota BPUPKI itu untuk mengusulkan dasar negara. Nah, itu yang dia minta. Ya, usulan dari dasar negara. Apakah benar jawaban Anda, Nak? Benar. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Kemudian kelompok 3 lagi. Silakan kelompok 3 sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Idiasa Putri, saya mewakili kelompok 3. Apa isi pidato Soekarno pada sidang 1 BPUPKI? Isi pidato Soekarno adalah menyampaikan unsur-unsur negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalis atau kemanusiaan. 3. Manfaat mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Kemanusiaan Tuhan yang Maha Esa. Siapa? Benar jawaban dari teman kamu?
Siapa bisa mengulang lagi apa isi yang disampaikan oleh Soekarno? Isi dasar negara. Ya, silakan Angga. Bangsa Indonesia, 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau PDI kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ada 5 ya. Itulah dari. Sudah benar jawabannya? Sudah. Nah, lanjut kelompok berikutnya. Kelompok 4. Nah, apa jawabannya kelompok 4? Tolong dengarkan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4. Kenapa Jepang menjadikan kemerdekaan Indonesia? Karena Jepang membutuhkan sekutu yang bisa membantunya melawan negara-negara lain karena posisinya yang terdesak saat itu. Benar jawabannya. Coba siapa bisa ulang lagi? Apa alasan Jepang menjadikan kemerdekaan Indonesia? Siapa bisa menjawab lagi? Silakan kelompok yang di tengah, belum ada dari tadi. Alasan Jepang menjadikan kemerdekaan ke Indonesia. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Siapa bisa menambahkan? Kenapa Jepang menjadikan kemerdekaan Indonesia? Kenapa? Karena Jepang saat itu sedang terdesak oleh sekutu. Dan sekutu inilah nanti yang akan membom Jepang. Kayaknya begitu anak? Ya begitu menurut sejarah. Jadi sudah selesai semua materinya yang disampaikan. Kita perhatikan dari awal apa materi yang kita mulai tadi. Yang pertama, kenapa Jepang membentuk BPUPKI? Ya, ini mempelajari dan memiliki hal-hal penting. Ya, karena ia ingin menyelidiki dan hal-hal penting tentang negara Indonesia. Karena negara kita juga kaya, ya kan? Kemudian apa ucapan terpenting dari Radiman? Siapa Radiman ini? Ketua BPUPKI. Ketua BPUPKI. Apakah sudah dibentuk BPUPKI saat ini? Sudah. Sudah apa belum? Itu Jepang dulu perjanjian. Sudah dibentuk BPUPKI? Belum. Tidak, waktu Jepang membentuk. Ini kan waktu Jepang membentuk BPUPKI, Ganta membantu. Ini baru kan? Belum lagi kan? Jadi diadakanlah sidang BPUPKI. 2 kali BPUPKI itu mengadakan sidang. Sidang yang pertama tanggal 31 Mei sampai 1 Juni. Tahun 1945. Ya, 1945 yang didanai dengan usulan 3 tokoh. Siapa tokoh yang pertama mengusulkan? M. Yamin. Siapa lagi? Supomo. Siapa lagi? Soekarno. Itu 3 tokoh yang menyampaikan tentang dasar negara. Nah, lalu ada soalnya juga nanti. Siapa tokoh yang mengusulkan terbentuknya BPUPKI? Ada yang tahu? Tokoh yang menyampaikan mengusulkan terbentuknya BPUPKI. Tadi dasar negara, sekarang BPUPKI. Dari awal video tadi Anda perhatikan. Perdana Menteri Jepang namanya siapa? Tolong dicatat supaya jangan lupa.
Perdana Menteri Jepang yang pertama Kuniaki Koiso. Kuniaki Koiso. Kuniaki Koiso. Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso. Nah, ada 3 orang yang mengusulkan BPPKI itu. Yang kedua Soekarno. Yang ketiga Ichi Bangase. Siapa Ichi Bangase? Ada tahu? Wakil Ketua PPU PKI. Nah, ini belum dibentuk lagi. Saat ini belum dibentuk lagi BPPKI-nya, baru usulan. 3 tokoh inilah yang mengusulkan. Kuniaki Koiso, Soekarno, dan Ichi Bangase. Bangase. Ada di buku itu. Anak. Apa tadi judulnya? Tokoh yang mengusulkan siapa? Tokoh yang mengusulkan BPU PKI. Nah, berikut lagi. Tokoh yang mengusulkan dasar negara. Nah, siapa? Yang mengusulkan dasar negara. Siapa tadi? Soekarno. Siapa lagi? M. Yamin. Siapa lagi? Supomo. Bisa dibedakan, nak? Bisa. Kemudian lagi. Ini setelah presentasi kamu ini. Kemudian setelah dibentuk BPPKI. Berapa orang anggota BPPKI itu? Ada 2 orang. 7 orang dari Indonesia. 7 orang wakilnya dari Jepang. 7 orang dari Jepang. 62 orang Indonesia. Berarti 70. Semua kan? Ah, siapa ketuanya? Ketua BPU PKI. Radima Rio Diningrat. Yang kedua tuh sudah bisa dibedakan itu ngomong toh? Paham kan? Nah, wakilnya siapa? Baru Ichi Bangase dari wakil BPU PKI. Ichi Bangase. Dan RP Suroso. RP Suroso. Nah, itu ada di buku itu. Nah, jelas yang ibu sampaikan? Nah, kita lanjut berikutnya lagi. Itu sidang pertama baru kan? Sidang kedua. Tanggal 10 sampai 17 Juli. Sidang pertama tadi mengusulkan dasar negara. Ibarat kita membuat rumah itu fondasinya dulu kan? Apa yang fondasi? Itu dasar negara. Ya, untuk membuat itu harus ada fondasinya dulu. Apa fondasi berdirinya negara? Itu dasar negara. Diusulkan oleh 3 tokoh. Ya kan? Itu sidang pertama tuh mengusulkan tentang dasar negara. Nah, tolong catat. Sidang pertama BPU PKI mengusulkan tentang dasar negara. Mengusulkan tentang dasar negara. Nah, sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli. Tanggal 10 sampai 17 Juli. Tanggal 10 sampai 17 Juli.
Sidang kedua. Apa agenda sidangnya? Menyampaikan Undang Dasar 1945. Bisa dibacakan, nak? Yang tadi dasar negara, yang ini Undang-Undang Dasar. Bisa diikuti semuanya? Naik? Ada yang mentua? Nah, apa agenda sidangnya? Ditandai dengan adanya Piagam Jakarta. Pembukaan yang kita baca hari Senin dasarnya dari Piagam Jakarta. Ada 4 alinea. Berapa alinea? 4 alinea. Yang membedakan antara pembukaan dengan Piagam Jakarta terletak pada alinea yang keberapa? Keempat, sila yang keberapa? Sila pertama. Alinea keempat, sila pertama. Siapa bisa menyebutkan apa bunyinya? Coba. Piagam Jakarta, bukan pembukaan. Nah, apa isinya? Isi dari alinea keempat Piagam Jakarta. Siapa bisa jawab? Apa bunyinya? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih pemilihnya. Nah, coba keraskan sedikit membacanya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih-pemilihnya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Apakah sudah setuju anggota PPUPKI ini semua tentang sila yang pertama itu? Tidak. Ada yang komplain ya? Ada yang tidak setuju? Karena negara kita ini bukan negara Islam, terdiri dari banyak agama. Ada tokoh dari timur yang tidak menyetujuinya. Nah, apa? Kenapa? Makanya diganti menjadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang sampai sekarang. Nah, ini. Nah, sekarang materinya. Bagaimana pelajaran hari ini? Membosankan? Menyenangkan? Jadi nanti kita cari lagi supaya lebih fokus. Kalau banyak yang mengantuk tadi. Nah, berikutnya lagi Ibu ambil kesimpulan dari materi kita lagi. Kesimpulan yang pertama tadi, awal terbentuknya BPUPKI, ya kan? Dikemukakan oleh atau diusulkan oleh 3 tokoh. Siapa tadi? Usulan BPUPKI siapa? BPUPKI. Siapa yang mengusulkan tadi? Siapa? Coba lengkap-lengkapnya menjawab. Siapa? Haji Koso. Siapa lagi? Soekarno. Iji Bangkase. Itu baru usulan BPUPKI. Kemudian yang kedua, usulan dasar negara oleh 3 tokoh. Yang di belakang belum ada menjawab sama sekali. Coba. Siapa tokoh yang mengusulkan dasar negara? M. Yamin. Siapa lagi? Supomo. Soekarno. Ya, ada 3 orang. Kemudian dibentuknya Piagam Jakarta. Terjadi perubahan pada sila pertama.
Kemudian tugas berikutnya lagi, siapa tokoh yang termasuk panitia 9? Tolong dicatat di kertas tadi. Tugas berikutnya. Siap sebutkan susunan keanggotaan panitia 9. Cepat sama jangan untuk teman berikutnya lagi. Kita ambil kesimpulan kita untuk dengan membacakan